Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kami dari kelas 11-2 akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang nilai sejarah bangsa dalam cerita pendek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asila Arsa bersama dengan teman saya Wahyu Martiningsih. Di sini kita akan menjelaskan seluruh materi tentang cerita pendek. Jadi langsung saja masuk ke materinya. Check it out. Pengertian menurut KBBI. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi kisah. Cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan. Dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. Selanjutnya ada struktur cerpen. 1. Abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambar awal dari cerita yang dikisahkan. 2. Orientasi. Pada orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana. 3. Komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. 4. Evaluasi. Pada bagian evaluasi ini menjadi konflik masalah yang menjadi semakin memuncak. 5. Revolusi. Revolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Oke, selanjutnya ada unsur intrinsik cerita pendek. Yang pertama ada tema, yakni sumber gagasan pokok atau ide cerita yang dikembangkan menjadi cerpen. Lalu yang kedua, ada alur, yakni urutan peristiwa sebab akibat yang menjalin dan terdapat dalam cerpen. Alur dibagi beberapa jenis, yaitu ada alur maju, mundur, campuran, klimaks, anti klimaks, dan yang terakhir kronologis. Terus yang ketiga ada penokohan, yaitu pelaku dalam cerpen. Sedangkan penokohan ini adalah pemberian sifat atau karakter pada tokoh oleh pengarang. Berdasarkan watak tokoh dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada protagonis, baik, antagonis, kebalikannya. Terus dan yang terakhir ada tritagonis atau campuran. Lalu yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang mempersoalkan siapa yang menceritakan atau dari posisi mana peristiwa dan tindakan itu dilihat. Sudut pandang berkaitan dengan cara atau teknik yang digunakan pengarang. Ada 4 sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, lalu ada sudut pandang orang ketiga, dan terakhir sudut pandang campuran. Lalu kelima ada latar. Latar berupa waktu, tempat, dan suasana atau keadaan sosial yang digunakan pengarang untuk menyusun cerpen. Nah, selanjutnya yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pengarang memanfaatkan berbagai aspek kaidah kebahasaan serta memperoleh efek-efek tertentu. Ciri dan khas dalam menyampaikan pikiran perasaannya. Biasanya menggunakan bahasa yang bersifat konotatif, kata kiasan atau bukanlah makna yang sebenarnya. Tujuannya untuk memperlindah dan menarik emosi pembaca. Ketujuh, amanat. Pesan positif yang ingin disampaikan pengarang dan sifat opsional. Oke, di sini ada ciri-ciri cerpen, yaitu bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis, memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata, kurang dari 100 halaman. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral. Oke, selanjutnya ada juga nih nilai-nilai yang tergandung dalam cerpen. Yang pertama ada nilai agama dan nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastra dan berkaitan dengan kehidupan beragama manusia. Agama apapun tidak disebutkan secara spesifik. Lalu ada nilai budaya. Yang kedua, nilai budaya adalah nilai-nilai yang bermuat dalam sebuah karya sastra dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat, peradaban maupun kebudayaannya. Lalu ada nilai estetis, yaitu nilai yang termuat dalam teks cerita sejarah dan berkaitan dengan keindahan teknik yang digunakan oleh penulis dalam menyajikan ceritanya. Nah, bersifat relatif sehingga keindahan dapat dilihat oleh suatu orang dan dapat juga dilihat oleh orang lain yang berbeda. Terus yang terakhir ada nilai moral atau nilai etik. Nilai moral adalah nilai yang termuat dalam cerita sejarah dan berkaitan dengan ajaran-ajaran mengenai akhlak budi pekerti manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang terakhir ada contoh-contoh cerpen, yaitu kayak misalkan dari Impian Keabadian dan lain sebagainya.
Oke, sampai sini ya. Terima kasih.